Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak sekalian, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai penyakit, termasuk wabah yang menimpa kita semua, yang menimpa negeri ini, yakni COVID-19. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Dan Pak Yoran nitip pesan ke antum semua, tetap di rumah masing-masing, kemudian rajinlah cuci tangan, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga begitu. Anak sekalian, pekan ini mahfudotnya adalah birrul walidain. Nah, coba ikutin dulu. Birrul walidain. Ulangi lagi. Birrul walidain, artinya berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua ini sangat penting sekali. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama yang bisa saya lakukan? Jawab Rasulullah, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Kemudian nanya lagi, apalagi ya Rasulullah setelah sholat? Kemudian Rasul menjawab, yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Tanya lagi, apa yang ketiga ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Nah, jadi berbuat baik kepada orang tua ini amalan yang sangat dianjurkan, yang sangat utama setelah sholat tentunya. Makanya kita mudah-mudahan berupaya untuk menjadi anak yang soleh, yang senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita masing-masing. Untuk melengkapi mahfudot tadi, birrul walidain, Pak Yoran punya sebuah cerita tentang seorang pemuda di zaman sahabat Nabi. Ada seorang pemuda, dia tinggal di Yaman. Dan pemuda ini mempunyai penyakit kusta di kulitnya, sehingga kulitnya belang-belang. Tapi pemuda ini begitu taat kepada orang tuanya. Apapun yang diminta oleh ibunya, pemuda ini ia penuhi sebagai bentuk birrul walidain, sebagai bentuk berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka apapun yang orang tuanya inginkan, Uwais Al-Qarni berupaya untuk memenuhinya. Tapi ada satu yang belum Uwais Al-Qarni penuhi. Apa itu? Suatu ketika ibunya menyampaikan kepada Uwais Al-Qarni, wahai anakku, mungkin umurku nggak panjang, tolong upayakan supaya aku bisa berangkat haji ke Mekah. Mendengar permintaan itu, Uwais Al-Qarni agak bingung. Kenapa agak bingung? Karena dari Yaman ke Mekah itu jauh gitu. Biasanya orang-orang biasanya pakai unta, kemudian bawa perbekalan yang banyak. Padahal keluarga Uwais Al-Qarni adalah keluarga yang miskin. Tapi Uwais Al-Qarni berupaya memikirkan bagaimana caranya agar bisa mengantarkan ibunya berangkat haji. Dipikirkan, diupayakan sebagai bentuk birrul walidain, sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Maka apapun yang diminta oleh orang tua, ia berupaya untuk memenuhi itu. Kemudian antum tahu apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Beliau membeli seekor lembu. Lembu itu seperti kambing. Kemudian beliau urus lembu itu, kemudian bikin kandang di atas bukit. Setiap hari lembu itu digotong oleh Uwais Al-Qarni. Dari atas bukit ke bawah nyari makan, digotong lagi ke atas, digendong. Setiap hari demikian yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Orang-orang bingung, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Apakah gila atau bagaimana begitu? Tapi itulah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni.
setiap hari ke bukit, digendong lembunya, ngasih makan, kemudian digotong lagi begitu. Nah, 8 bulan berlalu, ternyata lembunya makin berat, nyampe 100 kilo, dan otot Uwais Al-Qarni pun sudah kuat, makin kuat. Akhirnya orang-orang tahu bahwa ternyata Uwais Al-Qarni itu sedang latihan menggendong, dan lembunya dijual untuk bekal ke Mekah ibadah haji. Kemudian apa yang dilakukan? Ibunya digendong dari Yaman sampai ke Mekah. Setelah latihan setiap hari gendong lembu ke atas bukit, turun bukit, dan beliau akhirnya menggendong ibunya. Luar biasa. Ini adalah sebagai bentuk bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Apapun permintaan orang tua dipenuhi jika itu adalah hal kebaikan. Tidak boleh bilang tidak boleh bilang tidak mau. Apapun yang diminta oleh orang tua sebaiknya kita laksanakan. Nah, alhamdulillah dengan upaya sedemikian rupa ibunya digendong sampai Mekah, sampailah ke Mekah, kemudian melakukan ibadah haji. Sepanjang perjalanan ibunya terharu dan menangis dan merasa sangat bahagia karena sudah sampai ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Sesampainya di Mekah, Uwais Al-Qarni kemudian memohon kepada Allah, berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Begitu doanya. Kemudian ibunya nanya, "Bagaimana denganmu, wahai Uwais Al-Qarni?" Kata Uwais Al-Qarni, "Jika Allah mengampuni dosamu, insya Allah engkau akan masuk surga. Jika engkau masuk surga dan engkau ridho kepadaku, cukuplah ridhomu yang akan memasukkan aku ke surga," kata Uwais Al-Qarni. Jadi insya Allah ketika orang tuanya ridho, Allah juga ridho, dan ridhonya orang tua dan ridho Allah akan memasukkan anak itu ke surga. Nah, anak-anak sekalian, setelah itu akhirnya Uwais Al-Qarni disembuhkan oleh Allah dari penyakit kustanya. Jadi penyakit kulit yang belang itu alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita di sana bahwa menjadi pelajaran untuk kita semua, anak-anak insan tamah khususnya, ayo kita berbuat baik kepada orang tua. Nggak boleh bilang diminta sesuatu, Umi capek, Umi nggak mau. Nggak boleh bilang berupaya dilakukan. Umi minta ngambilin sesuatu, diambilin. Umi minta beliin sesuatu, dibeliin. Umi minta bantuan, dibantuin. Nah, itu adalah bentuk berbuat baik kita kepada orang tua. Jika berkata, nggak boleh perkataan kita lebih keras daripada Umi atau Abi. Nggak boleh membentak Umi, apalagi berbicara yang kotor. Nggak boleh melukai hatinya, dan berupaya berbuat baik kepada Umi dan Abi, membuat mereka senang. Sekali-kali antum semua bisa buatkan teh atau air minum, dibawakan ke Umi. Kalau misalkan Abinya pulang kerja kecapean, bawain minum, antum pijitin. Ketika Umi dan Abi antum senang, kemudian bahagia, ridho, insya Allah itu akan menjadi jalan bagi antum untuk masuk surga. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang senantiasa birrul walidain, yang senantiasa berbuat baik kepada orang tua, sehingga dengan berbuat baik kepada orang tua kita bisa mendapatkan ridho orang tua, ridho Allah, dan kita bisa masuk surga. Nah, itu saja cerita yang bisa Pak Yoran sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.